Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mahdari man da'ana ilaihi bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salli alaika Allahu barika alladzi bika ya musaffa wassana wa habana wa alikal adhari man syarrikal asma' wa hum subulun najati himana. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatihi rasulih wa tawallata 'alal hayr rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu taala di tempat yang mana penuh barakah ini, di tempat yang Allah turunkan cucuran rahmat, di mana di hadal yaum di Lailatul Jum'atul Mubarak, di Lailatul Hajjatul Mubarak anniya bil hajjah wisadu du'a lil mustajab. Bahwasanya setiap minggunya di hari Lailatul Jumat, yaitu di hari malam Jumat, Allah mengasihi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu taala, barang siapa yang mau minta doa di malam Lailatul Jumat, yaitu di malam Jumat, dengan benar-benar, dengan serius, insyaallah dimustajabin doanya. Apalagi setiap malam Jumat kita duduk bareng di sini, kita baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, kita membaca surah-surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bahwasanya semua yang menjadi keberkahan oleh Allah Subhanahu taala. Keberkahan buat kita dikasih panjang umur, sehat wal afiat, lancarkan rezeki kita. Bahwasanya yang lagi ada utang cepat utangnya dilunasin, yang lagi ada masalah cepat bahwasanya masalah selesai sama Allah Subhanahu taala. Insyaallah dikabulin apa yang diberi hajah wa niatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita lanjut tentang sirahnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut yang nomor 5, yaitu nomor 5, pasal nomor 5 adalah tartibatuhu wa wafatu jaddihi. Tapi sebelum nomor 5, Al-Fakir mau ulang nih nomor 4. Ada yang masih ingat gak kira-kira di mana kuburannya ummnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuburan imiknya di manalah kuburan letaknya Siti Aminah bintu Wahbin, di mana letak dikuburkannya? Di letak tempat kuburannya. Satu kota yang itu di kota itu ada namanya kota, antara kota itu hiya qaryatun bainal Makkah wal Madinah. Itu ada kota namanya, gak ana sebutin tapi ana kasih tahu di bahwasannya bainal Makkah wal Madinah, di antara mau jalan ke kota Madinah dan di kota Makkah. Siapa yang tahu? Mbah Google mulai transit. Mbah Google mulai transit. Mbah Google mulai transit. Jadi di kota Abwah. Di kota Abwah. Jadi waktu fina bil Abwa, ya bahwasanya Siti Aminah bintu Wahbin meninggal ya di kota Madinah. Ya di kota bainal Makkah wal Madinah, di antara kota Makkah sama Madinah. Jadi kalau kita umrah, kita masuk kota umrah, kita masuk kota Makkah. Nah, sebelum kita jalan di kota Madinah itu ada namanya kota Lil Abwa. Di kota Abwa. Nah, Abwa itu ada magamnya ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan istrinya di Madinah. Di Madinah ini tapi bainal, ya antara bainal wal Makkah. Bahasanya kalau kayak perbatasan Srengseng sama Beji itu perbatasannya. Kalibata sama Sabeji. Nah, jadi bahasanya posisinya itu di Kalibata tuh posisi magamnya. Jadi antara bainal Beji wal Srengseng.
Kalau Indonesia, tapi kalau baik Mekah, bainal Mekah wal Madinah. Harus kudu diingatin tuh. Dan siapa yang pertama kali nyusuin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah uminya? Dia masih ingat gak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disusuin sama uminya, maka ada waktu pas uminya sudah mau bioroh, maka ada saudara susuannya. Siapa itu yang pertama kali saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kedua, Halimatus Sa'didah yang kedua. Yang pertama siapa? Su'aibah Aslamiyah, ya. Su'aibah Aslamiyah itu adalah pengasuh pesusuan baginda Rasulullah SAW setelah uminya. Jadi sesudah uminya baginda Muhammad SAW, maka pertama kali yang nyusuin baginda Rasulullah SAW yaitu adalah Su'aibah Aslamiyah. Setelah Su'aibah Aslamiyah, sesudah Su'aibah Aslamiyah yaitu baru Halimatus Sa'diyah, ya. Ingat tuh ya. Jadi kita masuk ke tarbiyatuhu wa fadatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafatihi ummihi jadduhu Abu Talib. Jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aksaraha min hubbihi li ahwalihi. Falamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da qabhi sanatain. Wa ba'da wafati jaddihi kafalhu ummuhu Abu Talib. Wa kana faqiran wa wasi Allah rizqah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu bayyana lahu. Tarbiyatuhu wa fatahu jaddihi, pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muttalib. Kita harus ingat juga kakeknya Abdul Muttalib pamannya Abu Talib. Jangan kebalik ya. Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muttalib dan pamannya Abu Talib. Ya, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib dan pamannya yaitu Abu Talib. Qama bitarbiyatihi ba'da wafatihi ummihi jadduhu Abu Talib. Jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li auladihi. Pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah uminya wafat, setelah bahwasanya umi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wafat, maka diterusinlah sama yaitu jadduhu Abdul Muttalib. Ya, jadduhu Abdul Muttalib dan Abu Talib tuh setelah uminya meninggal, setelah wafatnya ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal kembali alam Allah. Maka yang melanjutkan mendidik Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib, yaitu kakeknya sendiri. Sampai di sini disebutkan di saat itu wa kana yuhibbuhu aksara min yuhibbihi li auladihi ya Rabb. Bahwasanya Sayyidina pamannya yaitu kakeknya Abdul Muttalib pernah berkata, dan aku pun merasain aku mencintai bahwasanya mencintai siapa? Mencintai Nabi Muhammad SAW lebih aksar. Ya, lebih aksar apa? Lebih banyak aku mencintai Nabi Muhammad SAW daripada aku mencintai anakku sendiri. Kata kakeknya. Masya Allah ya. Jadi kata kakeknya Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib, aku mencintai, mendidiknya Nabi Muhammad SAW lebih mendidik dan mencintai daripada anak-anakku. Masya Allah ya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam, ketika bahwasanya umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, ya, mata jadduhu. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu.
ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang masih ingat gak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun ditinggal uminya? 18 Hah? 18 nomor 18 abahnya meninggal. Rasulullah masih di kandungan. Ini ditanya, ini umur berapa baginda Nabi Muhammad SAW ditinggal sama uminya? Hah? Berapa? 1 tahun. Yang benar. Yang benar. lihat di akte kelahirannya. Hah? Ada siapa yang benar? Hah? Ya, siapa? Hah? Tufiat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi sadati min umriha. Batrasid tidak berjalan. Ada yang mengatakan 6 dan ada yang mengatakan 8. Ya, ada dua versi. Ya, ada dua versi. Ada yang mengatakan 8 tahun dan ada yang mengatakan 6 tahun. Tapi kalau disebutin di dalam kitab di sini disebutnya 6 tahun. Bukan 8 tahun. Iya. Ya. Dia kok bener 6 tahun. Tahun itu 6 tahun. Oh. Dia enggak mau. Ya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniyati sanawat mata jadduhu. Di sini bahwasanya setelah umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, ya, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, mata jadduhu, maka meninggalnya kakeknya. Kalau disebut di dalam kitab ini 6 tahun di sini. Ya, umur 6 tahun Rasulullah Nabi Muhammad SAW ditinggal sama ibunya. Ya, di sini disebutin 8 tahun abahnya baginda kakeknya Nabi Muhammad SAW meninggal, yaitu Abdul Muthalib. Ba'da an kafaluhu sanatan, ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Jadi, ya, baginda Nabi Muhammad SAW diasuh sama kakeknya, yaitu diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib itu selama 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun. Jadi kita harus tahu, ya, silsilah Nabi Muhammad SAW. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ummul Abdul Thalib. Ketika sesudah bahwasannya kakeknya wafat, yaitu Abdul Muthalib wafat, ya, maka disitulah jaddihi kafalahu ummuhu Abu Thalib, maka yang ngasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutin sama Abu Thalib. Abu Thalib, yaitu Abu Thalib yaitu pamannya. Jadi pertama kali yang ngasuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah uminya, yaitu siapa? Kakeknya. Dilanjutin setelah kakeknya, setelah asuhnya kakeknya 2 tahun, maka dilanjutin sama Abu Thalib, yaitu pamannya. Wakana fariqan fawasi'an wallahu rizqu wakana fariqan. Dan adapun dia dulu di zaman sebelum ngasuh, ini dalam kitab kan disebutin bahwasanya Abdul Thalib ini bingung mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa bingung? Karena wakana fakiran. Dan adapun pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib ini orang miskin. Tidak ada uang, orang miskin, orang sangat miskin. Terkenal miskinnya. Ya, terkenal miskinnya saat zaman itu. Tapi apa? Bahwasi Allahu rizqah. Bahwasanya di saat beliau mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW, di saat sudah mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau merasa bahwasi Allahu rizqah. Maka di saat itu pas aku mendidik dan aku mengasuh Nabi Muhammad SAW, aku diluaskan rezekiku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasi Allahu rizqah, maka aku diluaskan rezekiku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafazati ummihi qani'a bahwasi Allah wa yasrahu lahu. Bahwasanya sudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya sesudah bahwasanya tapi awal miskinnya lalu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu wa israhu lahu wa kana. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati diasuh sama pamannya tadi, kafalati ammihi qani'an, bahwasanya beliau merasa cukup, rezekinya makin banyak, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, rezekinya makin banyak. Tapi apa pas setelah ditanya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu diasuh oleh pamannya sendiri, ya dikatakan apa? Cukup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama orang, cukup. Enggak lebih kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kama sallallahu wa yasallahu lahu. Kenapa? Dan di saat itu Allah memudahkan seseorang, Allah mudahkan untuk segala sesuatu. Segala sesuatunya apa? Yang harus dikerjakan. Dan di saat itu ya mungkin ini yang dibilang bahwasanya kita balik ke belakang bahwasanya ya syuf kita banyak orang-orang yang bahwasanya jabruh Muhammad. Ya, bahwasanya syuf kita lihat, kita pegang. Kenapa? Nabi Muhammad SAW balik lagi orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna. An-nasu kafatan, manusia yang paling sempurna. Ya, dan akhirul anbiya, nabi yang terakhir yang kita tahu. Tapi wa imamur rasul. Ya, akan tetapi beliau pemimpin para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi pemimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham baik? Ini kita sudah masuk bab 5, insyaallah Bang. Paham. Mau lanjut apa enggak bab 6 nih? Bab 5 ada yang udah paham belum bab 5? Jadi bab 5 itu adalah dikisahkan bahwasannya kaum Abi tarbiyati ba'da wafatihi ummi jaddihi Abu Thalib. Setelah ya bahwasannya wafatnya umminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lanjutin ngasuhnya itu adalah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ya, walamma balagha ummuhu sallallahu alaihi wasallam samanati sanawat mata jadduhu ba'da an kafatu sanatain. Setelah bahwasanya meninggal masuknya umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, maka kakeknya meninggal. Ba'da an kafatu sanatain, maka sesudah kakeknya yaitu Abdul Muthalib mengasuh baginda Rasulullah SAW selama 2 tahun. Ba'da wafati jaddihi kafalatuhu Ummul Abu Thalib, maka setelah kakeknya meninggal maka diasuhlah sama pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, jadi kalau orang ada nama Thalib itu bagus, Abu Thalib kakeknya namanya paman baginda Muhammad. Tapi kalau orang sini asli Betawi dipanggilin lip ya Thalib, jadi Bang Thalib, ya toh Thalib, kadang-kadang dipanggil Thalib lah, padahal namanya Thalib, bagus dipanggil Thalib, dipanggil inilah Thalib. Jangan diganti-ganti ya. Bawasi akan kafiran wa kana fakiran, bawasi Allah rizqa. Dan adapun ya pas sebuah ngasuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang miskin. Tapi bahasa Allah rizqa, di saat dia mengasuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya banyak kejadian cerita-cerita tentang bahwasanya ya orang yang bahwasanya menolong cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama kayak pamannya Abu Thalib. Abu Thalib orang miskin lalu dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata, kita sedikit tambah cerita ya, sedikit tambah cerita bahwasanya ada cerita seseorang perempuan, seseorang janda, yaitu seseorang keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang syarifah. Ya, dan ini nyata, dan ini kisah nyata. Di saat itu beliau datang bersama anak-anaknya. Seseorang orang miskin. Orang miskin. Akhirnya dia kalau mau beli sembako itu nggak pakai duit, pakai bayar. Ada tulisannya dipakai kertas. Yang bayar adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Setiap apa?
Setiap dia belanja tuh, setiap dia belanja kakek Nabi Muhammad SAW. Setiap dia belanja kakek Nabi Muhammad. Setiap belanja, akhirnya bingung nih orang. Jadi ambil, tapi dikasih dengan ikhlas dari Allah Taala. Akhirnya apa? Di saat itu udah lama kemudian akhirnya dia mimpi sama baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Di saat cucuku meminta kepadamu, maka di dunia wal akhirat akan tanggung jawabku. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini orang datang lagi besoknya. Akhirnya apa? Dikasih semua toko-tokonya, ente ambil semua tokoannya, ente mau apa semuanya ambil. Karena apa? Dijadihi Nabi Muhammad. Karena aku telah dimimpiin sama Nabi Muhammad. Di saat aku pengen mimpinya, berkat wasilahmu aku bisa mimpi. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Ada cerita lain, ada satu orang juga, orang miskin, seseorang orang miskin, dan dia tidak tahu bahwasanya pergi datang dia kelaparan, pergi ke tempat ulama lah di zaman itu. Kisahnya tak ulama minta, dia ngomong yang tadi ini fulan bin fulan, tadi ngomong perempuan tadi, aku zuriyah baginda Nabi Muhammad, aku khalifah, aku ailah Nabi Muhammad, aku turun Nabi Muhammad. Katanya orang tadi, kata masyarakat, bukan, nanti bukan katanya. Akhirnya nggak jadi, dia cuma minta kayak makan. Akhirnya udah, dia keluar akhirnya. Dia diminta, ini kejadian di Irak, ya. Akhirnya ini orang tadi keluar, dia minta sama orang yang orang kafir. Bahasanya bukan sama ulama, tapi sama orang ini, orang fakir tadi. Sama orang kafir tadi dikasih. Engkau siapa? Engkau dari mana? Saya ditanya begini. Ya udah, engkau masuk. Sekarang engkau masuk, aku hormatin engkau sebagai tamu. Dikasih makan, disuruh ini. Ditanya di mana tempat penginapannya, tidak ada. Engkau bawa, apakah engkau ada keluarga? Ada. Keluargamu siapa? Anak-anak perempuan, anak-anak tanya. Semua dibawa, diangkut tadi. Akhirnya diangkut ini orang. Di istana, dimasuki di istana, diangkut asyik. Kehidupannya sama ini, tapi bukan orang Islam menolongin juga baginda Rasulullah SAW. Tapi sampai nolong orang kafir Quraisy, orang Kristen lah bahasanya gitu. Akhirnya udah, tibalah malam, mimpi lah tadi yang orang ulama tadi. Ulama itu mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi baginda Nabi Muhammad pas salaman. Pasti mau salaman mimpi, kata Nabi Muhammad, kau siapa? Engkau bukan golonganku. Kata ulama tadi, karena ulama tadi ngomong, pas cucu baginda Nabi Muhammad SAW minta makan-makan, engkau bukan cucuku katanya, engkau bukan, padahal ini ulama, orang alim, bukan zuriyah, bukan golongan baginda Nabi Muhammad, tapi orang alim, ustaz ilmu, orang ilmu, orang mufti lah di waktu zamannya itu, orang mufti. Tapi kau bilang, tapi dia ngomong itu kau bukan cucu baginda Nabi Muhammad, maka ditolak. Pas dia mimpi sama baginda Muhammad ditolak juga. Pas dia mau salaman sama baginda Muhammad ditolak sama Nabi Muhammad. Kau siapa? Kau bukan golongan kata Nabi Muhammad SAW. Itu barengan mimpinya. Orang kafir Quraisy tadi mimpi juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ngomong. Apa yang dia ngomongnya Nabi Muhammad SAW? Terima kasih banyak engkau sudah tolongkan, engkau sudah tolong cucuku. Maka suatu saat engkau menjadi golonganku dan engkau menjadi ahlul sunnah. Dan ahlul sunnah engkau bakal jadi masuk ahlul jannah bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini orang bingung tadi, mencari lah ini tadi orang yang mufti tadi nyari, yang mufti tadi nyari orang nggak ketemu. Akhirnya dapat kabar bahwasanya ini perempuan tadi yang jadi tolongan tadi ada di tempat seseorang raja. Ditanya sama ini orang, kau serahkan ini perempuan bersama anak-anaknya, maka aku kasih semua, aku kasih harta. Oh, aku tidak akan mengasihi kalian, karena aku sudah ditanggung jawabkan sama baginda Nabi Muhammad, aku bakal jadi masuk surga. Walaupun aku zaman sekarang kafir Quraisy, ya aku udah masuk surga katanya. Karena aku telah mimpi dan hukumnya itu kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwasanya kisahnya banyak orang yang menolong cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya di dalam kitab disebutkan bahwasanya ada wafatu
jaddihi kafaluhum bil Abu Thalib. Bahwasanya pamannya seseorang miskin, kagak ada uang di zamannya orang miskin. Ya, Abu Thalib orang miskin, orang fakir. Bahkan fakiron di saat itu orang yang paling miskin kelihatannya. Wasi'a minallahi rizquh. Dikasih sama Allah, diasuhnya. Ya, Abu Thalib tadi ngasuh baginda Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna. Zaman itu orang nggak tahu baginda Rasulullah orang yang paling sempurna. Tapi apa? Wasi'a Allah rizquh. Dikasih sama Allah, diluaskan rezekinya. Dan saat itu disebutkan dalam kitabnya bahwasanya setiap ngasuh baginda Rasulullah rezekinya itu ngalir, nggak pernah putus sama sekali. Nggak pernah putus sama sekali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ummi famanani anhu. Bahwasanya dan adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas diasuh sama kakeknya, ya, merasa cukup. Merasa sempurna. Merasa cukup karena waktu itu Rasulullah ditanya sama kakeknya, sama pamannya, apa kalau merasa cukup? Merasa cukup. Ya, bima qasamallahu bila insyaallah. Karena apa? Karena bahwa situ Allah mudahkan semuanya jalan engkau untuk mengasuhku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kenapa kita sering bawa sejarah-sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Biar kita bisa rindu. Kita rindu, kita pengen cinta, pengen disayangi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kok orang yang rindu. Banyak dari mulut doang, tapi hatinya enggak ada. Banyak di zaman sekarang sosial media banyak bikin rindu, cinta sama Maulid, tapi enggak ada buktinya. Kalau emang dia cinta sama Maulid, dia rindu sama Maulid, tunjukin. Minimal itu sirahnya baginda Muhammad terus tahu sedikit. Tunjukin gimana jalanin sunnahnya. Tunjukin kalau emang dia cinta sehari lebih dari 10 ribu. Kalau nggak lebih dari 10 ribu istiqomah aja. Tunjukin kita 300 sehari bisa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya kita rindu, kita cinta benar-benar bukan dari omongan tapi dari hati kita insyaallah. Jadi kita membahas bab ini dari bab lima ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapat kita pulang dari sini juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berbahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya keberkahan dari muallif kitab yaitu Syekh Abdul Jabbar. Insyaallah kita mendapatkan futuhan min al-futuhan arifin dan insyaallah kita mendapatkan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kehidupan yang paling berkah, menjadi semua jalan kita menjalankan semua yang menjalan kita hidup di dunia ini menjadi semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Disahilkan umurana wa sahilkan syahadatul afiyah wa sahilatul umurana wa taharruzqa, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih selalu bahwasanya kita selalu menjalankan taman-taman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dipanjangkan umur kita, disehatkan wal afiat, dilancarkan rezeki kita, semuanya diuruskan rezeki kita, dimudahkan segala urusan dunia, dilancarkan urusan kita fil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi warfa'na bi barakatihi wa atina al-husna bi hurmatihim wa amina bil hadami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana warfil lana zambana ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana warfil lana zambana ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana warfil lana zambana ya wasi'al karam rabbi fili wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarabana bi annana tarabna wa annana ashrabna ala laqwa ashrabna fatub alayna tawbatan li kulli hawba واستر لنا أوراتي وعالم عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والعال والإخوان وساهر الأذان وكل ذي محد باع ديرة أصابا والمسلمين أجمعين يا رب الأسماء فضلا وجودا منا لا بكسال منا بالمصطفى رسولي الأعضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وعليه وصحبه على لدى صحبه والحمد لله في البدء